Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja 14 tahun pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP, serta keterangan 6 saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita dalami, kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Sementara dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam kondisi stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka. Saat ini masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk bisa dimintai keterangan. Sementara itu, usai kejadian dan mengamankan pelaku, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP, polisi menerjunkan tim Inavis. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses otopsi, ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor. Sementara RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah beberapa waktu berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perlakuannya tersebut dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya, dia sendiri mempertanyakan, ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan, pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan sore kemarin.
Pemirsa, Menteri Arifah mengatakan kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS terduga pelaku pembunuhan ayah dan neneknya, serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun itu mengaku sangat menyesali perbuatannya. Namun mengenai motif, masih belum bisa digali lebih dalam. Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma yang sangat berat. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. MAS, tersangka kasus pembunuhan ayah dan neneknya, masih terus menjalani pemeriksaan. Sejumlah saksi juga ikut diperiksa, diantaranya dari pihak sekolah. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku dalam kesehariannya, ternyata pelaku dikenal ramah dan pintar. Jadi ini lagi berlangsung dari tadi pagi sampai saat ini. Kemudian tadi juga dari kepala sekolah, kemudian juga dari guru BP serta dari Dewan Guru dari SMA, di mana anak yang berkonflik dengan hukum datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan bertemu. Itu yang bisa saya update. Bu, berarti pemeriksaan forensiknya di sini ya, Bu? Iya, betul. Ya, lagi berlangsung sekarang. Jadi dari tadi pagi anak yang berkonflik dengan hukum lagi dilakukan pemeriksaan. Bu, setelah pemeriksaan forensik ini apa akan dipindahkan ke safety house atau seperti apa? Iya, betul. Jadi nanti kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara, ya. Untuk kondisinya sekarang masih sudah stabil ya, dari yang kemarin yang kita lihat bersama masih shock ya dari kejadian setelah penyerahan. Hari ini sudah stabil ya, sudah bisa kita mintain keterangan tentunya. Motifnya masih didalami, oleh karena itu dari psikologi forensik masih mendalami ya sampai saat ini. Penetapan sendiri, Bu, ditahan nggak, Bu? Untuk penetapan sudah menjadi tersangka, ya. Tidak, maksudnya didakwa penahanan atau tidak? Iya, karena niat dititip, ya. Kalau di bawah umur itu kita hanya dua ketentuan, yaitu kembali ke orang tuanya atau dititipkan. Nah, oleh karena itu kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara. Dan ya. Uang untuk dikembalikan ke orang tuanya masih ada, Bu, kalau misalnya dimaafkan. Ya, ini dari kita, dari penyidik, wewenangnya nanti sudah berkoordinasi dengan lembaga, sudah harus dititipkan di lembaga penitipan anak sementara. Bu, ada beberapa psikolog yang dilibatkan dalam pemeriksaan? Hari ini ada dua orang. Bu, motif yang beredar di media sosial bahwa sang anak mendapat tekanan dari orang tua, apakah itu sudah diakui oleh sang anak? Jadi kita masih menggali, ya, mendalami semua yang ada, kemudian kenapa terjadi, mengapa, ya, itu yang masih didalami oleh penyidik. Kalau kata sekolah, kepribadian anaknya ini gimana? Kalau dari sekolah? Tadi sekolah sudah juga kita mintain keterangan dari sekolah, anaknya baik, ya, ramah, kemudian cenderung memang pinter, ya, itu yang kita dapat dari keterangan sekolah, karena memang keseharian dari anak berinteraksi dengan guru itu baik. Kondisi ibunya saat ini gimana, Bu? Untuk kondisi dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum masih di UGD, ya, jadi belum bisa dimintain keterangan, tapi sudah sadar atau sudah siuman. Kita berdoa mudah-mudahan
cepat sembuh. Karena apa? Karena keterangan dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum itu kita perlu sekali. Karena memang satu-satunya orang saksi yang ada di tempat kejadian adalah ibu dari anak yang berkonflik dengan hukum. Ibunya sempat melihat kondisi anaknya nggak, Bu? Kalau itu kita belum berkomunikasi ya, karena memang dari pihak Rumah Sakit Fatmawati kondisinya kemarin baru selesai tindakan, yaitu operasi. Peristiwa pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan membuat miris kita semua pemirsa. Apalagi terduga pelaku MAS, dikenal sebagai sosok yang baik dan juga berprestasi. Di usia 14 tahun, MAS sebenarnya sudah menginjak kelas 1 SMA lewat program akselerasi. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang-kala tuh beli bakso ke saya. Tapi beli ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek. Sering ketemu, kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga, nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di Masjid Falah Mona Indah, Taman Mona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian. Juga dengan warga yang lain, beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama. Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi, hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan. Salah satu perwakilan keluarga besar dari korban pembunuhan di Bona Indah, Jakarta Selatan mengungkapkan pelaku pembunuhan di Bona Indah dibesarkan di keluarga yang hangat. Ia menyebut pelaku anak yang memiliki hubungan sebenarnya cukup dekat dengan ayahnya. Perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih gitu. Kalau terduga pelakunya sendiri ini Bapak melihatnya sebagai sosok anak yang seperti apa sih Pak? Kalau sosok anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya, cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu, terus kan akademisnya juga pintar gitu kan, ya kayak anak-anak pada